Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Lastri Sunjay Gultom dari kelas MSDMB. Nah, kali ini aku mau bahas tentang negosiasi. Siapa yang tahu arti negosiasi? Secara singkat sih, negosiasi itu tawar-menawar. Tawar-menawar ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi ternyata negosiasi ini sangat penting untuk dalam perusahaan, karena negosiasi ini harus harus dipelajari oleh semua SDM di perusahaan itu, karena dari karyawan sampai atasan itu pasti pernah melakukan negosiasi. Tapi kali ini aku mau ajak cara berbeda nih sama teman-teman. Nanti aku bakalan wawancarain seorang HR dari PT Clockster HRIS Indonesia. Nah, nanti kita wawancaranya melalui Google Meet. Nanti teman-teman bisa simak. Nanti aku bakalan tanya beberapa pertanyaan negosiasi apa yang bisa negosiasi apa yang sering dilakukan, negosiasinya bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Dan teman-teman bisa ambil nilai-nilai poin-poin yang bisa diterapkan di dalam pekerjaan teman-teman. Check it out. Iya, selamat siang. Baik, kamu apa kabar? Negosiasi tentu ada mengenai scope of work, artinya tanggung jawab si karyawan sampai sejauh mana. Jadi levelnya juga berbeda-beda ya. Jadi ada level staff, ada level mungkin supervisor, ada juga manajemen. Nah, staff sendiri juga beda-beda biasanya nanti. Jadi tergantung scope of work. Biasanya ketika karyawan merasa work of load-nya sudah tinggi atau dia sudah terlalu banyak menghandle suatu job desk, biasanya akan ada negosiasi. Negosiasinya tergantung, bisa jadi negosiasi ada adjustment ke salary, artinya salary-nya mungkin dia minta kenaikan gaji, atau uh, perpindahan tugas. Jadi tugas-tugas yang tadinya dia yang handle mungkin akan dihandle oleh karyawan yang lain. Kalau karyawan yang lain bersedia, atau bisa jadi juga jadinya kita hire karyawan baru. Itu negosiasinya apakah misalnya dari perusahaan sendiri yang memperhatikan si karyawan, atau memang harus karyawan yang mengajukan dirinya sendiri? Biasanya dari karyawan ya. Kalau hal seperti misalnya negosiasi sudah work output-nya sudah tinggi, biasanya karyawan yang akan hands up. Jadi kayak memberitahukan ke atasannya kayak saya sudah work output-nya sudah berlebihan. Jadi biasanya kalau karyawan yang hands up baru biasanya atasannya yang akan mencarikan solusi gimana biar karyawan tersebut bisa bekerja lebih maksimal dan tidak merasa workload-nya berlebihan seperti itu. Jadi tuh kalau kayak gitu misalnya si karyawan ini kurang sesuai lah sama apa yang ibu tawarkan, itu apakah negosiasi yang ibu lakukan itu bagaimana gitu? Boleh dijelaskan nggak maksudnya apa kurang sesuai? Kalau misalnya seperti contoh, dia sebenarnya nggak mau naik jabatan, tapi ibu nawarkan naik jabatan, dia hanya ingin gajinya naik tanpa naik jabatan, seperti itu. Oke, biasanya kalau untuk hal baik naik jabatan ataupun salary naik, itu biasanya akan ada evaluasi ya, evaluasi karyawan. Jadi kita akan melihat berdasarkan kinerjanya si karyawan. Kalau misalnya dan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau misalnya memang perusahaan
mempunyai kebutuhan untuk misalnya kita memang harus misalnya ada satu posisi jabatan yang kosong dan kita harus mengisi jabatan tersebut. Jadi kita akan mengevaluasi dari karyawan kita, apakah internal karyawan kita ada yang capable untuk posisi tersebut. Tapi kalau misalnya yang tidak ada, biasanya akan ada external hiring seperti itu. Jadi memang tergantung kinerja si karyawan, kembali ke kinerja si karyawan. Jadi mau dia naik gaji ataupun dia naik jabatan, biasanya kita akan melihat kinerjanya si karyawan terlebih dahulu. Oke. Kalau terkait untuk jabatan, jadi contoh dalam satu jabatan ada 2 karyawan yang misalnya memang dia berkompetensi lah untuk memasuki jabatan itu. Jadi mereka sama-sama tahu mereka bisa masuk ke dalam jabatan itu. Itu dari ibu sendiri cara supaya mereka tidak berselisih lah, tidak dengan cara yang sehat untuk menaiki jabatan itu bagaimana Ibu? Oke, biasanya kalau untuk internal hiring, misalnya ada jabatan satu yang kosong yang lebih tinggi dari jabatan staff gitu ya, biasanya kita akan open recruitment, artinya open recruitment kita akan umumkan di internal perusahaan. Kita akan membutuhkan jabatan ini, misalnya katakan supervisor, ada jabatan supervisor kosong, jadi kita akan umumkan di internal, kita membutuhkan jabatan supervisor ini. Bagi staff yang tertarik untuk mendaftar, silahkan daftar. Jadi pasti akan ada prosesnya lagi, jadi proses seleksi di internal sendiri. Jadi bukan kayak misalnya kayak ada 5 orang yang dari hasil kinerjanya bagus, terus kita sesuai subjektif atasan misalnya, saya maunya ini aja, bukan seperti itu, tapi kita bikin lagi seleksi internal. Jadi siapa yang bisa jadi juga dari 5 orang ini walaupun kinerjanya yang bagus belum tentu mau naik jabatan. Jadi kita open aja, kayak ini posisi ini kosong, yang berniat boleh diajukan. Jadi nanti akan ada seleksinya lagi untuk mengisi jabatan tersebut. Jadi nanti dari hasil seleksi ditambah dengan evaluasi kinerja mereka, itulah nanti yang akan memutuskan. Dari situlah nanti hasilnya akan kita ambil untuk siapa yang berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut seperti itu. Saya penasaran nih Bu, ada satu pertanyaan yang menyangkut di kepala saya tentang apa Ibu pernah mengalami situasi negosiasi yang sangat sulit. Boleh diceritakan Bu gimana? Cara mengatasinya juga gimana? Oke. Biasanya negosiasi itu akan menjadi sulit ketika ada konflik kepentingan. Jadi misalnya adalah misalnya yang antara dua belah pihak mempunyai konflik kepentingan, mereka akhirnya kedua belah pihak tersebut sama-sama mempertahankan keinginan mereka. Jadi sama-sama pengen keinginan mereka sama-sama terwujud seperti itu. Jadi biasanya bagaimana caranya menghadapi adalah kita mencari solusi jalan tengah, di mana tidak berpihak pada satu pihak. Maksudnya solusi tersebut tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berselisih misalnya, seperti itu. Dan yang pastinya karena kita adalah di HR, jadi kita juga memang harus lebih dikatakan mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan perusahaan dulu gitu. Menurut Ibu, kalau misalnya di suatu perusahaan itu sebagai seorang HR, seberapa penting sih Bu skill negosiasi yang kita punya untuk di dalam diri kita? Penting. Sebenarnya negosiasi ini adalah salah satu dari kemampuan berkomunikasi gitu. Jadi jadi itu juga penting. Kenapa? Karena kita harus bisa mengkomunikasikan sebenarnya. Jadi kayak tadi misalnya ada satu karyawan yang overload gitu, workload-nya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa mengkomunikasikan, pasti akan banyak hal-hal yang pekerjaan yang jadinya tidak selesai seperti itu ya. Jadi itu juga nanti ketika pekerjaan tidak selesai, itu akan mengganggu
hal-hal lainnya mungkin di tim lain juga akan terganggu mungkin karena pekerjaannya dia bisa jadi berkaitan dengan tim yang lain. Jadi sebenarnya itu penting untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi ya. Dan sebenarnya kemampuan berkomunikasi itu banyak skopnya, maksudnya skopnya itu luas, tapi memang negosiasi salah satunya. Jadi memang kalau misalnya karyawan itu memang harus punya untuk kemampuan bernegosiasi. Jadi dia bisa mengkomunikasikan, oh saya merasa kerjaan saya sudah terlalu banyak, boleh tidak untuk mungkin dibagi ke tim yang lain, atau boleh tidak untuk meng-hire orang baru, itu juga salah satu negosiasi kan. Atau misalnya boleh tidak saya terima, saya ngerjain semuanya tapi gaji saya dinaikkan, itu juga salah satu kemampuan bernegosiasi. Atau misalnya ada konflik sesama antar tim, karena biasanya setiap tim itu punya objektivitas, artinya punya target yang berbeda-beda. Jadi tapi pasti akan saling berkaitan tim satu dengan tim yang lain. Nah itu juga harus ada kemampuan bernegosiasi di sana. Jadi target perusahaan pasti sama, tapi kan setiap tim itu targetnya beda-beda untuk mencapai satu target yang ditetapkan perusahaan. Jadi di situ juga diperlukan kemampuan negosiasi. Apalagi misalnya juga kamu misalnya ada di tim vendor, artinya nah kamu juga harus bisa bernegosiasi dengan vendor untuk mendapatkan harga yang masuk akal untuk perusahaan. Jadi untuk meminimalisir atau mengoptimize cost yang akan dikeluarkan perusahaan. Jadi memang kemampuan negosiasi ini sangat penting untuk di suatu perusahaan seperti itu. Karena sangat penting dari ini kan negosiasi bisa terbilang sebagai suatu soft skill yang bisa kita miliki kan Bu. Kalau dari Ibu sendiri ada saran apakah yang bisa saya ambil, apalagi saya kan manajemen sumber daya manusia jurusannya, untuk meningkatkan soft skill tersebut, mohon saran dari Ibu. Ya, untuk negosiasi itu sebenarnya yang paling penting adalah kamu paham siapa lawan bicara kamu. Jadi kamu mesti tahu bagaimana kamu harus meng-approach itu orang agar pihak tersebut mau bernegosiasi sama kamu. Jadi itu salah satu, kamu harus punya strategi itu, kamu harus memahami siapa yang akan kamu ajak untuk bernegosiasi. Itu yang pertama. Setelah kamu tahu kayak bagaimana kamu harus meng-approach pihak tersebut, kamu juga harus punya argumen pendukung, artinya punya data-data pendukung kenapa kamu menginginkan hal tersebut untuk dinegosiasi. Jadi kedua belah pihak bisa saling paham urgensinya di mana, apa yang harus dilakukan, dan bisa paham negosiasi ini bisa tidak untuk kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan gitu. Jadi jangan sampai ada yang salah satu rugi seperti itu. Oke, aduh, ini sangat ilmu yang sangat bermanfaat Ibu. Terima kasih banyak telah sharing, telah kasih saran, telah kasih peningkatan untuk lebih baik lah. Saya terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya. Saya rasa pertanyaan saya cukup. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, kita sudah nonton nih nonton tadi wawancara dengan HR-nya. Semoga teman-teman bisa ambil pelajaran dari wawancara tadi. Semoga kita bisa menambah pengetahuan. Semoga kita bisa meningkatkan skill negosiasi kita, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan kita. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton sampai akhir. Kalian juga bisa komen tentang bagaimana negosiasi yang terjadi di kehidupan kalian. Kalian juga bisa kasih saran terhadap negosiasi tadi. Aku tutup pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.